Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewi Deviana Siregar, mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya di sini membuat konten video dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Audit Kinerja Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gambaran umum audit. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu: yang pertama, sejarah audit; kedua, pengertian audit; ketiga, kualitas audit; keempat, tipe audit dan auditor di Indonesia; dan yang kelima, tujuan dan manfaat audit. Selanjutnya, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah audit. Sejarah audit yang dikenal pada saat ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu sejak zaman Mesopotamia, Mesir, Cina, Yunani, Romawi kuno, Arab sebelum Islam, yang selanjutnya secara dinamis berlanjut sampai sekarang termasuk di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan praktik audit oleh akuntan publik diawali dengan pertumbuhan perusahaan yang mensyaratkan modal go public di pasar modal dan keluarnya Peraturan Perpajakan Paket 27 Maret nomor 107 dan tahun 1979 yang pada dasarnya para wajib pajak akan mendapatkan keringanan pajak apabila laporan keuangannya diperiksa oleh kantor akuntan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian audit. Untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai apa yang dimaksud dengan audit, berikut ini dibahas mengenai pengertian audit. Secara pengertian audit dalam buku Auditing Today karya Emil Ward menunjukkan bahwa audit berasal dari bahasa Latin yang berarti he hears, yang mempunyai arti diberi informasi, be informed, yang pada saat dahulu berhubungan dengan suatu pemerintahan, kekuasaan, atau orang yang telah melakukan kewenangannya. Pada saat ini, pengertian audit berarti suatu penyelidikan yang sistematis atau penilaian prosedur atau operasi untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan atau inspeksi oleh pihak ketiga mengenai catatan akuntansi termasuk analisis, pengujian, konfirmasi, atau pembuktian lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kualitas audit. Auditor eksternal berperan sebagai pihak tiga yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan dalam teori agensi. Hasil audit yang dibuat auditor akan digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, maka diperlukan kualitas audit yang baik. Kualitas audit menurut D'Angelo 1981 dalam Kartika 2012 yaitu sebagai kemungkinan atau probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Himawan dan Emarila 2010, kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilaksanakan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Dari pengertian kualitas audit di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dituntut untuk memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai atribut kualitas audit. Selanjutnya saya akan membahas tipe audit dan auditor di Indonesia. Tipe audit, auditing umumnya dikategorikan menjadi 3 golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit ketaatan atau kepatuhan, dan audit operasional. Tipe auditor. Auditor dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, auditor eksternal, auditor independen. Yang kedua, auditor internal. Dan yang ketiga, auditor pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat audit. Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, eksistensi. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, ketepatan. Yang keenam, pisah batas. Dan yang ketujuh, pengungkapan. Manfaat audit. Adapun manfaat audit dibagi menjadi 3 bagian dasar yang menikmati manfaat audit, yaitu yang pertama bagi pihak
diaudit, yang kedua bagi anggota lain dalam dunia usaha, dan yang ketiga bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.